像 Justin Bieber Justin Bieber My heart beats wild 还有人滴答发的信息给他 Merry Christmas Merry Christmas Hai everyone, sebelumnya perkenalkan nama saya Niwayan Meriadini dari SMA Negeri 1 Sukawati. Nah, berdirinya saat ini saya akan melakukan wawancara di sebuah perusahaan produksi tahu. Kebetulan perusahaan ini berdekatan dengan rumah saya. Nah, lokasi dari perusahaan ini berada di Gang Cempaka 5 yang berada di Banjar, Tegal, Desa Guang. Apakah kalian penasaran? Yuk ikuti aku. Oke guys, jadi saya sudah sampai di tempat atau di tempat memproduksi tahu. Oke, saya sudah bersama owner atau pemiliknya. Siang Pak. Selamat siang. Dengan Bapak siapa? Saya dari Bapak Wayan Sata dari Banjar Tegal, Desa Guang, Kecamatan Sukawati. Saya boleh tanya nggak Pak? Sejak kapan Pak membuka usaha produksi tahu ini? Proses pembuatan tahu di rumah Bapak ini sudah sejak dulu. Ini proses pembuatannya sudah sejak kakek masih berada. Kira-kira tahun kurang lebih tahun 89 kayaknya. Setelah itu kakek sudah tidak berada, bapak yang melanjutkan. Kenapa sih bapak memilih memproduksi tahu? Ya, karena bapak memilih kebetulan di sini sudah sejak dulu sudah ada, memang itu cuma sekedar melanjutkan saja. Mungkin pelanggan juga kasihan nanti kalau diputuskan, makanya bapak ini lanjutkan proses pembuatan tahu ini. Bagaimana sih proses pembuatan tahu ini? Ya, kalau bapak menjelaskan masalah proses ya sejak awal kacang kedelai itu kan sudah biasa. Kira-kira ditimbang dulu mau proses berapa kilo, nanti kalau sudah sesuai dengan kebutuhan, makanya kacang itu dicuci bersih dulu. Setelah dicuci bersih, direndam kira-kira minimal 3 jam, maksimal 4 jam. Setelah itu lalu ditiriskan, digiling atau dihaluskan. Sehabis itu direbus sampai matang. Sudah keluar itu buih-buihnya, disiram dengan air. Terus proses selanjutnya disaring pakai kain apa namanya itu, kayak kain-kain biasa itu. Setelah itu kan sudah dapat santannya itu, lalu dibekukan, sudah pisah itu, lalu santan sama ampasnya itu, yang kasar itu, ampas-ampasnya itu sudah pisah, lalu dibekukan dengan air garam. Air garamnya itu mungkin mengandung zat ya, bisa beku. Kira-kira untuk menuangkan air garam itu, kalau kacangnya kira-kira 10 kilo menghabiskan 1 liter air garam kira-kira. Sesudah beku lalu diproses secara manual, karena ini proses tahu bapak ini proses tahu tradisional, cuma proses penggilingnya saja tidak tradisional, sudah agak modern pakai mesin. Proses yang lain itu masih tradisional, merebus pakai kayu bakar. Setelah dibekukan tuh kembali ke yang tadi, setelah dibekukan airnya itu dipisah sama sari-sari tahunya itu, sudah pisah airnya itu, langsung diangkat, diproses, dibikin per biji yang kecil-kecil sesuai dengan harganya. Kalau harganya lebih murah lagi lebih kecil, kalau harganya agak lebih mahal misalnya 1.000 atau 500 itu ada perbedaan bentuknya itu. Kalau 1.000 udah jelas lebih besar. Setelah itu dibikin kecil-kecil, dibungkus dengan kain yang kecil-kecil. Sudah itu lagi ditekan sama batu atau apa kayak yang penting tujuannya itu tekan, airnya itu berkurang, kadar airnya berkurang sampai 50%. Sudah itu dibuka, sudah ada disajikan, siap dah dijual gitu. Gitu. Kira-kira selalu rame yang beli atau yang order tahunya Pak? Setungkara mudah-mudahan kalau bahasa Indonesianya ada orang itu, tapi karena pandemi juga berpengaruh, masalah bahan baku juga ya sampai setengah lebih naik. Pembelian juga menurun, itu karena pandemi, wajar saja karena orang itu ya sedikit punya kegiatan atau pekerjaan, otomatis penjualannya menurun. Karena situasi pandemi sekarang prosesnya juga menurun. Kalau dulu masih keadaan normal, rata-rata 50 kg, sekarang paling banyak dah 25 kg.
pas ada hari raya Bali agak naik lagi sedikit konsep atau penghasilannya, cuma segitu aja. Tahunya ini cuma dijual di rumah atau dijual keliling juga, Pak? Ya, kalau masalah proses penjualan, di samping dijual di rumah, memang ada pelanggan-pelanggan yang datang ke sini untuk membeli. Bapak juga jual keliling, ibu juga jual di pasar. Modal awal Bapak untuk membuka usaha ini kira-kira berapa dan berapa keuntungan yang Bapak dapatkan dari usaha produksi tahu ini? Ya, kalau membicarakan masalah modal, ini seperti kata Bapak tadi, ini memang perusahaan memang sudah ada dari kakek. Kalau masalah modal, kalau modal awalnya dari kakek dulu tuh lumayan, karena prosesnya juga banyak, yaitu membuat bangunan, bahan rebus, mesin, dan lain sebagainya, itu lumayan. Tapi kalau modal sekarang yang Bapak kelola, ya paling banter sekitar 5 jutaan itu untuk beli kacang aja, karena kacangnya naik. Ya, kalau masalah keuntungannya setiap hari paling, apalagi sekarang pandemi, paling banyak dapat 75.000 sekarang, karena itu udah prosesnya hampir setengah turun gitu. Bagaimana sih cara Bapak mempromosikan produksi tahu ini? Kalau masalah promosi, ya mohon maaf Bapak juga kurang gini, karena memang keluarannya pada zaman dulu tidak begitu bisa main ITE apa namanya itu, ya Bapak cuma mempromosikan lewat jual di pasar. Nanti kalau ada orang yang beli, kalau dia puas mungkin dia bilang sama teman-temannya, berarti promosinya kayak dari mulut ke mulut aja gitu. Jadi nggak ada promosi secara online? Kalau dulu pernah, tapi nggak jalan, itu cuma teman itu yang cuma mempromosikan. Kalau Bapak seperti kata tadi tidak begitu bisa bermain ITE zaman sekarang itu. Teman pernah dulu mempromosikan, cuma itu udah kurang berhasil, gagal gitu. Ya, atas waktu yang Bapak berikan kepada saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga harinya semakin indah. Ya, terima kasih kembali Dek sudah datang berkunjung ke tempat perusahaan Bapak. Moga-moga ya pertama lancar. Ya, Sumaro. Oke, jadi inilah beberapa proses dari produksi tahu. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yum. To the work, my way, yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any day, to the work, my way, yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or the late, to the work, my way, bonafide stallion. And ain't no stable, no, you stay on the run. Ain't on the side, you're number one. Yeah, every time I come around, you get it done.
jadi itulah wawancara dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Bye bye.